Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Dengar, ini wayai hari Selasa Lenje. Kali ini Jeng Rafa sudah bersama dengan KPU dan juga Bawaslu. Dari KPU sendiri ini ada Bapak Tommy ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Bawaslu sendiri juga ada Bapak Abdurrahman. Dipanggilnya siapa? Bapak Abdur atau Rahman? Pak Rohman. Pak Rohman. Bagaimana pagi ini, sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah seger ya. Sudah seger, minum juga sudah ya. Sudah. Oke, kali ini dengan tema verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024 nih. Langsung saja, kalau menurut masyarakat ini umumnya pasti ya, yang namanya administrasi nih, aduh duit kok ini pasti duit ini ya, seperti itu. Kalau dari Bapak Tommy sendiri nih dari KPU, pengertiannya verifikasi administrasi itu yang bagaimana sih? Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat Tidar Sakti dan kolega saya, senior saya, Bapak Ketua Bawaslu. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Tommy. Rohman, semoga sehat selalu menyertai kita. Amin. Amin. Dan keberkahan semoga selalu menyertai kita di setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Ya. Itu sebagai awalan, semoga kita bisa menjalankan amanah ini dengan berintegritas 24 jam. Itu kan slogannya KPU sekarang ini. Iya, tugasnya KPU melayani. KPU melayani. Iya. Baik, jadi untuk awalan ini, di kesempatan ini KPU bersama Bawaslu di Radio Tidar Sakti ini menyampaikan terkait tema verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024. Di awal ini adalah bulan yang padat bagi KPU di bulan Agustus ini. Karena apa? Ini adalah awal bagi KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024. Ya. Perlu dipahami terkait peserta pemilu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasannya partai politik yang akan mengikuti kontestasi di tahun 2024 nanti itu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftarannya. Pendaftaran terkait peserta pemilu di tahun 2024. Nah, untuk pendaftarannya ini sudah terlewati. Sudah terlewati. Pendaftarannya itu dilaksanakan di tanggal 1 Agustus tahun 2024 sampai kemarin di tanggal 14. Iya, 2022. Oh iya, tahun 2022, mohon maaf. Nah, jadi itu adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu di tahun 2024 ini. Iya. Nah, saat ini di tanggal 23 ini KPU tingkat kabupaten kota sedang melaksanakan yang namanya verifikasi administrasi tadi. Nah, verifikasi administrasi ini ditujukan karena perintah dari undang-undang untuk melaksanakan kegiatan dan mengecek kembali peserta pemilu yang nantinya mengikuti pelaksanaan di tahun 2024. Yakni apa? Yakni mengecek terkait dengan keanggotaannya dan mengecek dari susunan dari kepartean itu sendiri. Nah, dari ini kita kemarin mungkin di awal-awal sudah menyampaikan di Radio Tidar Sakti ini bahwasanya terkait verifikasi administrasi ini dilakukan menggunakan teknologi, yakni di KPU menggunakan yang namanya sistem informasi partai politik, yakni SIPOL. SIPOL. Pendaftarannya ini juga dilaksanakan di SIPOL. Itu sudah dilaksanakan. Nah, verifikasinya ini dilakukan juga mulai tanggal 16 kemarin sampai nanti tanggal 29. Sampai tanggal 29 bulan Agustus ini. Nah, sampai saat ini masih di tanggal 23. Nanti akan saya sampaikan juga partai-partai mana yang ada di Kota Batu ini. Iya, termasuk yang sudah lolos. Yang masih diverifikasi. Jadi pelan-pelan. Dari tanggal 16 sampai tanggal 23 ini ada beberapa proses yang telah dilakukan KPU Kota Batu. Sampai saat ini dari keseluruhan partai politik yang ada di
data kami di sipol kami itu ada 24 partai yang diturunkan dari KPU RI kepada KPU Kota Batu. Dari 23 partai itu yang terdapat dalam sipol itu ada 23 partai politik yang sudah kami proses untuk melakukan verifikasi. Ada satu partai yang di sipol kami ini tidak ada, yakni partai sebentar. Ini ada Partai Rakyat Adil Makmur. Partai Rakyat Adil Makmur. Dari Partai Rakyat Adil Makmur ini ada data anggotanya masuk di sipol, tetapi tidak masuk di KPU Kota Batu. Iya, kalau yang seperti itu yang bagaimana itu? Apakah dari cara pendaftarannya gitu? Ya, ini kami saat ini masih menunggu informasi dari KPU RI. Ini juga seperti Partai Parsindo yang kemarin. Jadi di awal-awal itu Parsindo ini di sipol kami tidak masuk, tetapi data keanggotaannya ada. Setelah kita konsultasi ke KPU Provinsi dan Helpdesk di KPU RI, akhirnya data dari Parsindo ini turun di kami, di sipol kami. Akhirnya kami juga melakukan langsung pada hari itu juga ada sekitar 1.300-an yang harus kami verifikasi. Nah, untuk Partai Rakyat Adil Makmur ini Prima, ini sampai saat ini belum ada informasi. Nah, mungkin nanti di sela-sela ini juga kami menghimbau kepada partai politik yang petugas partainya atau kepengurusannya yang tidak ada di Kota Batu ini bisa menghubungi kami melalui helpdesk kami, melalui operator kami untuk segera bisa ada komunikasi seperti itu, agar ketika nanti verifikasi administrasi ini sudah ditutup, ini tidak bisa membantu kami yang ada di KPU Kota Batu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ada jadwalnya sendiri. Ada jadwalnya. Kalau saya melanggar ketentuan ini disemprit nanti sama Pak Bawaslu ini. Jadi kami di sini juga memiliki keterbatasan waktu. Ini mumpung masih tanggal 23, ada sekitar 3 hari untuk melakukan verifikasi administrasi, dan 3 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 29 itu adalah cross check kegandaan. Jadi seperti itu. Nanti kita sampaikan satu persatu. Dari 23 partai yang telah ada di sipol kami ini, hampir dari 23 partai ini hampir 95% itu sudah kami verifikasi. Nah, dari data-data yang telah kami verifikasi, nanti ada data yang namanya data belum memenuhi syarat. BMS seperti itu. Dari data BMS ini kriterianya ada macam-macam. Mulai dari data ganda, mulai data yang NIK-nya belum valid atau NIK-nya belum terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan, ataupun data yang masih di situ pekerjaannya ASN atau TNI Polri. Jadi data-data itu kami berusaha berkoordinasi dengan partai politik yang ada di Kota Batu. Kami melakukan melalui helpdesk, kami menghubungi LO dari partai politik itu untuk bisa mengkonfirmasi data-data yang belum memenuhi syarat ini agar bisa memenuhi syarat. Kami adalah lembaga yang melayani, jadi kami berupaya proaktif untuk menghubungi partai politik itu melalui helpdesk, dan kita memberikan kesetaraan kepada semua partai politik agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada partai politik dan tidak tidak merugikan salah satu partai. Jadi kami menghubungi semua partai yang ada, nomor teleponnya ataupun yang bisa kita komunikasikan. Nah, terkait satu partai yang tadi saya sampaikan di awal, ini tidak ada. Mungkin nanti Pak Bawaslu bisa ada kontak dari partai Prima ini, bisa kita komunikasikan bersama untuk verifikasinya, karena tinggal 3 hari soalnya. Kalau dari datanya yang ada di sipol ini sekitar 317, ini belum terverifikasi semua. Banyak juga ya. 317. Nah, dari itu mohon kepada seluruh partai politik yang ada di Kota Batu agar supaya kita kedepannya lebih baik. Ketika ada kesulitan bisa menghubungi kami yang ada di KPU Kota Batu, baik melalui telepon ataupun secara langsung datang ke kantor kami. Nah, saran saya
ini bisa langsung datang saja. Karena dari beberapa teman-teman partai politik yang sudah datang, ini ada sekitar 4 partai politik yang sudah datang per hari ini. Yang terakhir ini ada dari Partai Gelora juga melakukan konsultasi kepada kami yang ada di KPU untuk bagaimana supaya kepenuhan administrasi dari partai politik ini bisa memenuhi syarat semuanya. Seperti itu Mbak, seperti untuk awalan. Untuk awalannya. Lumayan ya. Oke, kalau dari prosesnya sendiri nih, bagaimana proses verifikasi administrasinya? Baik, terima kasih. Ini adalah proses yang sangat melelahkan. Ini banyak kami dibantu oleh, juga didampingi oleh Bawaslu. Dari verifikasi ini kami memiliki anggota yang kami SK-kan itu ada 12 anggota. Untuk membantu proses verifikasi ini. Dari tanggal 16 kemarin kami dituntut untuk menyelesaikannya ini sampai tanggal nanti 26. Nah, di sini ya kami menyampaikan, kami juga dibantu teman-teman dari mahasiswa, mulai dari UMM, dari UIN Maulana Malik Ibrahim, dan dari Polinema Malang. Ya, Polinema Malang. Di situ teman-teman ini membantu kami terkait dengan pengecekan KTA-nya saja. Tetapi nanti di hasil akhir tetap dari verifikator kami yang telah di SK-kan itu mengecek dari kegiatan-kegiatan yang dibantu teman-teman dari mahasiswa magang ini. Jadi tetap endingnya tetap harus ada di verifikator kami yang telah di SK-kan seperti itu. Seperti itu. Jadi mulai kerja lembur bahasanya ya, kerja lembur mulai malam sampai pagi, ketemu pagi lagi, teman-teman dan verifikator ini bekerja hampir ya kalau bahasanya 24 jam lah, tidak 24. Jadi melean kami, melean sampai pagi seperti itu. Sampai terakhir kemarin tanggal 21 dan di tanggal 22 ada partai prima yang ada partai terakhir kemarin yang hampir 1.300 kami selesaikan, dan hari ini mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan partai politik yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Iya, kalau sibuk banget ya. Sibuk banget bulan ini. Di kantor kayak gak sempat juga lihat karnaval gitu. Iya, seperti itu. Iya, kalau dari Bawaslu sendiri nih, kalau proses verifikasi administrasi, ini pengawasan apa yang dilakukan? Oke, Mbak Rafa. Iya. Terima kasih pendengar setia Tidar Sakti FM Kota Batu, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang kami sayangi, kami banggakan rekan sejawat Mas Tommy, Pak Tommy, dan teman-teman pendengar semua bahwa Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini memang tugasnya mengawasi. Artinya hari ini tanggal 1 sampai 14 adalah pendaftaran parpol, nanti akan dibatasi sampai tanggal 26 itu adalah verifikasi administrasi. Maka kami pun juga melakukan pengawasan melekat kepada KPU dalam kerja-kerja teknisnya. Artinya gini Mbak, ada yang sangat detail sekali ketika ada NIK di salah satu anggota partai itu akan dicek dulu di peduli hakmu ya. Apakah yang bersangkutan itu warga Kota Batu? Apakah yang bersangkutan memiliki hak pilih nanti di 2024 itu sangat seperti itu. Lalu yang kedua dicek lagi di laman Sipol, apakah dia memang benar-benar anggota partai politik yang bersangkutan. Nah, fokus pengawasan yang Bawaslu lakukan di sini adalah karena memang data itu kadang-kadang data masih mentah ya. Teman-teman partai politik itu kadang-kadang melakukan maaf saya katakan mencomot NIK seseorang itu menggunakan gitu Pak. Iya, digunakan menjadi anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Maka fokus kami adalah data yang data yang belum memenuhi syarat itu biasanya ada data yang tidak sesuai NIK. Terus data yang tidak sesuai jenis kelamin. Kan ada kadang-kadang teman-teman KPU dilihat jenis kelaminnya itu sama KTP. Jadi di Sipol itu adalah KTA sama KTP itu disandingkan.
Nah, identitas itu akan dilihat secara rigid oleh teman-teman operator KPU dan kami mengawasinya. Iya, iya. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah tidak sesuai tempat tanggal lahir. Banyak ada kasus aduan ke kami bahwa benar NIK-nya dipakai sama namanya, tapi alamatnya di luar Kota Batu. Iya. Lalu yang tidak sesuai tanggal lahir itu masih di KTP. Data yang tidak sesuai dengan status pekerjaan. Ini rentan kepada status pekerjaan. Biasanya kan di situ ada aparatur sipil negara atau TNI Polri yang memang mereka itu tidak memiliki hak pilih, maka bisa jadi NIK itu bertebaran di dunia maya akhirnya dicomot. Nah, untuk kasus TNI Polri dan ASN itu kita lihat di sisi usia, Mbak. Karena usia pensiun itu sebenarnya yang bersangkutan sudah kembali ke warga sipil dan punya hak pilih. Tapi KTP yang bersangkutan masih berstatus TNI Polri maupun ASN. Ini adalah rentan bagi kami sebagai fokus pengawasan. Untuk satu pekerjaan ini, usia, ASN dan Polri, kepala desa. Nah, kepala desa juga fokus dari pengawasan kami. Kepala desa ini diatur di Undang-Undang PEMDES, Pemerintahan Desa. Yang bersangkutan boleh menjadi anggota partai politik, tapi tidak boleh menjadi pengurus partai. Tapi di per KPU nanti bicara lain bahwa itu boleh apa enggak, Mas? Tetap nggak boleh. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi masih ada regulasi-regulasi yang bertabrakan dan kita di ranah pelaksana di kabupaten kota itu hanya melaksanakan tegak lurus perintah dari atasan kita. Berikutnya yang lebih menonjol dari kita itu adalah kita membuka posko aduan masyarakat, Pak. Iya. Melalui helpdesk tersebut? Kita punya posko sendiri di kantor sendiri. kami. Beda. Iya. Beda ya. Beda. Kami punya strategi sendiri dalam pengawasan. Kalau teman-teman KPU tadi kan secara rigid NIK itu diolah di Peduli Hakmu, di Sipol lah. Kita punya aduan. Nah, aduan tersebut bisa jadi poin-poin tadi yang saya maksudkan, ada penyelenggara misalnya, adalah penyelenggara pemilu, kami ini kan harus bebas dari partai politik. Bisa jadi NIK kami ini dimanfaatkan oleh partai politik. Nah, itu yang tiap hari kami ngecek, Mbak. Tiap hari kami penyelenggara ngecek, jangan-jangan NIK itu dipakai. Tapi apa pernah nemui yang kayak gitu tuh, Pak? Sementara dari internal kami memang ada yang terpakai. Seperti itu. Jadi kita lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau kepada helpdesk KPU nanti untuk bisa dilakukan perbaikan di tahapan tidak lanjut oleh partai politik untuk memperbaikinya. Jadi PAM atau Posko Aduan Masyarakat ini kita sebarkan, kita ketuk gongnya pada tanggal 15 Agustus kemarin, menerima aduan masyarakat ketika namanya tiba-tiba dicatut oleh partai politik untuk dijadikan anggotanya. Nah, ini kan apa ya? Bahkan nanti aduan ke pihak aparatur penegak hukum yang akan berbuat ketika orang yang menginginkan nikah itu tidak terima misalnya. Iya, ini bisa kan jadi. ranahnya ke sana gitu, Mbak. Iya, seperti itu. Oke, kita jeda dulu sahabat Tidar Sakti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di programnya Selendang Siang 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Masih bersama dengan Jeng Rafa Sinam dan juga dua tamu istimewa, ada dari KPU dan juga Bawaslu. Ada Bapak Tommy dan juga Bapak Abdurrahman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dari tadi kan kita udah bahas proses verifikasinya. Kemudian ini kira-kira ada nggak sih perbedaan dari proses verifikasinya dari partai politik yang parlemen dan juga yang non parlemen seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Dari kesempatan ini saya sampaikan terkait dengan verifikasi administrasi ini itu dari kesemua partai yang telah mendaftar di KPU RI itu perlakuannya masih sama, karena diperintahkan dalam putusan MK itu terkait dengan kepesertaan pemilu di tahun 2024 ini untuk verifikasi administrasi dari partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen di nasional itu tetap juga dilakukan verifikasi administrasi.
Nah, sementara partai yang non parlemen yang juga peserta pemilu di tahun 2019 itu juga dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan untuk partai yang baru di tahun 2022 ini untuk kepesertaan di tahun 2024 itu juga dilakukan verifikasi administrasi. Tetapi ada perbedaan ketika nanti diverifikasi faktualnya. Di faktualnya itu kami di KPU Kabupaten Kota ini juga masih menunggu arahan lebih lanjut terkait dengan verifikasi faktualnya. Tetapi dari keputusan MK itu untuk verifikasi faktualnya itu hanya kategori dari partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen dan partai politik yang baru. Yang baru mendaftar untuk tahun ini untuk di kepesertaan pemilu di tahun 2024 nantinya. Dari verifikasi ini sebenarnya masih jauh ya verifikasi faktualnya, tetapi ini untuk antisipasi saja dari partai-partai yang ada di Kota Batu ini. Dari verifikasi administrasi ini pun KPU Batu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan ataupun berita acara terkait keputusan bahwasannya partai ini lolos atau tidak. Kami hanya merekapkan dan mengeluarkan berita acara terkait rekap administrasinya saja. Dan itu nanti kami laporkan melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada KPU RI. Dari 24 partai ini nanti di akhir di tanggal 29 atau di tanggal 30 itu pasti kami akan melakukan pleno terkait dengan rekapitulasi verifikasi administrasi ini. Dari ke-24 partai yang ada di sipol kami. Sampai saat ini yang telah kami verifikasi ada 23 partai yang tadi itu. Nah, dari 23 partai ini juga masih menimbulkan ada sedikit bukan permasalahan ya, ada kendala-kendala lah. Ya, ini kami terkait dengan komunikasi dengan penghubung partai. Karena dari 23 partai ini yang MS 100% masih belum ada gitu loh. Jadi masih ada yang anggota-anggotanya yang nyantol-nyantol tadi yang tidak sesuai, masih belum lengkap, masih belum memenuhi syarat. Ya itu tadi yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu, ada yang ganda antar parpol, ada yang ganda internal. Itu kan butuh untuk diselesaikan daripada keanggotaannya ini nanti di akhir kami BMS kan MNM-an seperti itu. Itu dari kami. Nanti kalau dari pandangan Bawaslu beda lagi nanti. Beda lagi ya. Karena kami yang ada di KPU sesuai dengan KTA dan KTP itulah yang kami verifikasi dan yang ada di sipol. Mungkin di lapangan juga nanti juga berbeda-beda. Karena yang salah satu contoh kegandaan yang nanti di tanggal 26 itu wajib bagi partai politik yang ada terindikasi anggotanya itu ganda antar parpol itu harus menyerahkan surat pernyataan kepada kami yang ada di KPU untuk membuktikan bahwasannya anggotanya ini memilih partai yang mana. Oh gitu, berarti masih bisa dia harus memilih. Iya, harus memilih. Lah itu ada di lampiran di PKPU, harus menyertakan berita acaranya dan bertanda tangan di atas materai dengan menyatakan pernyataan bahwasannya saya memilih partai A gitu, atau saya partai B. Itu adalah tugas dari penghubung partai untuk menghadirkan di kantor KPU Kota Batu untuk menyertakan surat pernyataan itu bahwasannya si A ini anggota partai politik ini, agar di sipol kami itu bisa menjadi MS seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ini ya, jadi yang anggota ganda ini tadi dia pilih yang A misalnya, yang B ini kan berarti dia masih belum lengkap lagi. Ya TMS, langsung TMS. Iya. Jadi keanggotaannya akan berkurang lagi. Nah, dari keanggotaan partai politik karena di aturan PKPU dan undang-undang di Kota Batu ini
untuk partai politik lolos verifikasi administrasi harus menyerahkan 216 keanggotaan yang memenuhi syarat. Iya. Dari partai-partai ini sebenarnya masih melebihi ambang batas dari 216, tapi juga ada partai yang di bawah 216 masih belum lengkap seperti itu, karena ini masih proses, masih ada waktu 3 hari. Maka dari itu kami menghimbau ya itu tadi, untuk petugas penghubung partai ini untuk berkoordinasi lah dengan KPU, apa kesulitannya, apa yang dihadapi di partai masing-masing itu, agar kami bisa mencarikan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh melanggar dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Agar semuanya kontestasi di Kota Batu ini agar lolos, seperti itulah. Kalau sampai batas waktu akhir juga tidak memenuhi syarat, ya bagaimana lagi? Kami juga diawasi oleh Bawaslu, ya terpaksa kami BMS-kan seperti itu. Seperti itu. Siap. Iya, kalau dari Bawaslu tanggapannya seperti apa yang seperti ini nih? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi saya ajak pendengar untuk bisa berpikir secara global bahwa partai politik ini, kami panitianya, pemilu itu ada panitia atau penyelenggara. Yang kita ini harus ada peserta pemilu, jadi ada pemainnya. Secara teknis KPU, kita ini wasitnya. Jadi kalau main sepak bola itu sudah fair play lah, silakan bermain. Nah, partai politik ini pada tanggal 14 Desember nanti sudah ingkrah bahwa partai politik peserta pemilu. Jadi undang-undang mengatakan bahwa 18 bulan sebelum hari H, partai politik sudah harus terbentuk secara sah, ditetapkan oleh KPU. Lalu setelah itu tahapan-tahapan berikutnya, tahapan pencalonan, pencalokan, dan seterusnya, kampanye, dan seterusnya. Nah, kami masih coba mencermati tentang Fermi ini, karena Fermi ini tidak semudah masyarakat bayangkan. Apa yang saya gambarkan tadi, bagaimana teman-teman KPU dan operatornya itu menyampaikan, memverifikasi secara rigid, jangan sampai ada kegandaan, ganda internal maupun ganda eksternal. Ganda internal itu berarti satu partai itu niknya sama. Niknya sama. Dan saya tidak sebut nanti. Kalau nanti tahu ya. Jadi gini, ada salah satu partai di Batu, terdaftar di Batu, pengurusnya di Batu, tapi NIK yang didaftarkan adalah NIK orang-orang di Pulau Gadung, Jakarta, atau di mana lah, atau di luar. Nah, itu tidak satu, jadi banyak. NIK itu di-cloning menjadi untuk mengejar 216 tadi. Biar mencukupi itu tadi ya. Tapi teman-teman partai kan punya trik, saya lolos dulu supaya nanti bisa diperbaiki. Iya. Dalam hal tindakan perbaikan ini kan kita dibatasi waktu. Jangan sampai nanti timbul beberapa hal yang kaitannya dengan menggugat atau sengketa. Kalau masalah sengketa itu nanti masuk di wilayah Badan Pengawas Pemilu. Nah, seperti juga saya sebutkan tadi, saya melanjutkan yang Fermin tadi. Misalnya teman-teman ASN ternyata dia tidak mengadukan dan melaporkan kepada kami atau kepada Sipol bahwa NIK-nya itu dipakai. Nah, ini kan nanti berefek ketika nanti dalam pengurusan yang lain nanti akan dipersoalkan. Jenengan ini adalah ASN, tapi kenapa saudara ini masih ikut dalam anggota partai politik? Nah, sekarang kalau zaman 2019 kita itu verifikasi partai politik, tahu kegandaan itu di lokasi, Mbak. Di lokasi. Kita tanya di salah satu orang, salah satu anggota yang didaftar menjadi anggota itu, loh, sampean kok menjadi anggota partai politik X gitu ya, tapi juga menjadi anggota partai politik Y ini. Nah, itu tanpa di situ. Nah, 2022 ini kita dibantu oleh teknologi. Ini cukup membantu, semuanya tersentralistik. NIK itu sudah bisa dijadikan kemanapun. Nah, yang rawan dan rentan itu NIK kan bertebaran di internet. Teman-teman yang suka pinjol, yang suka jualan online atau apapun, atau yang bertebaran di akun-akun sosmed ataupun di akun-akun platform
internet itu kan kadang-kadang NIK itu bertebaran itu. Nah, mungkin juga teman-teman partai politik berinisiatif mengambil NIK. Tapi lagi-lagi kan harus ada faktual KTA sama penampakan KTP. Iya. Itu yang sangat sulit. Nah, kalau dulu ada salah satu partai itu bikin aplikasi membuat KTP. Kalau ini kan sudah ranahnya ranah pelanggaran hukum, Iya. ada hukum lainnya yang, maka saya mengimbau kepada partai politik untuk secara bijak dalam menyikapi pendaftaran partai politik. Toh Batu kenapa dijadikan sasaran empuk bagi partai politik? Karena syarat sahnya partai politik disahkan itu adalah 50% di kabupaten kota. Kalau Batu hanya 3 kecamatan, berarti 2 pengurus di kecamatan itu sudah mencukupi. Lalu di tingkat kota 75% ya pengurusnya. Iya, tingkat Lalu kabupaten di kota. provinsi itu harus 100%. 100%. Itu jadi arah berpikirnya seperti itu, sehingga nanti kami menggelorakan bagaimana pos aduan ini berfungsi bagi masyarakat yang memang benar-benar untuk apa namanya, ya yang daftar KTA partai itu ya valid orangnya gitu loh, tidak dibuat. Itu harapan Bawaslu karena misi kami adalah menjaga pilih di seluruh negeri. Iya, seperti itu. Oke, kita jeda lagi, kita santai dulu, refresh dulu dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan. Jadi Mas Sahabat Tidar Sakti jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Masih bersama Bapak Tommy dan juga Bapak Rohman ya, ini di sesi akhir ya. Oke, mungkin dari Bapak Tommy sendiri nih, mungkin ada pesan-pesan terkhususnya ya untuk para partai politik yang belum lengkap atas apa-apanya seperti itu, monggo. Baik, di sesi terakhir ini himbauan dari kami KPU Kota Batu untuk partai politik agar juga proaktif ya. Iya. Proaktif ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di internal partai, agar berkoordinasi, kami siap untuk melayani apapun kesulitannya itu. Mumpung masih ada waktu, kami akan melakukan koordinasi dengan partai politik yang dari hasil sementara verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU Batu, ada beberapa partai politik yang mungkin nanti di akhir masa batas waktu verifikasi administrasi ini belum memenuhi syarat minimal keanggotaan di Kota Batu ini. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan di sini untuk bisa menghubungi kami ataupun berkoordinasi dengan kami untuk partai-partai yang kurang memenuhi syaratnya, batas minimalnya itu. Iya. Mungkin di sini saya sampaikan ada Partai Perindo, ada Partai Parsindo, ada Partai Republiku, ada Partai Satu, ada Partai Republik, ada Partai PKP, ada Partai Hanura, ada Partai Gelora Indonesia, ada Partai Partai Buruh, ada Partai Bulan Bintang, dan terakhir ini tidak kami verifikasi, ini adalah Partai Prima karena surat data dan kepengurusannya juga tidak ada di sini. Ini belum sama sekali kami verifikasi. Iya. Nah, yang partai-partai yang sebelumnya saya sebutkan itu, ketika ada kesulitan, KPU siap untuk membantu apa kesulitannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Iya. Untuk memenuhi syarat minimal keanggotaan partai politik di Kota Batu, yakni 216 angka anggotaan partai politik yang harus diserahkan kepada KPU Kota Batu agar bisa memenuhi syarat. Meskipun nanti misalnya di KPU Kota Batu ini
secara jumlah tidak memenuhi syarat, tetapi di nasional belum tahu juga. Karena yang memutuskan ini adalah tingkat KPU RI. Iya, dari pusat. Dari pusat. Jadi kami hanya berikhtiar untuk bisa melayani partai politik sebaik mungkin, seperti itu saja. Jadi monggo Bapak Ibu pimpinan partai politik bisa menghubungi kami di KPU Kota Batu. Mungkin itu terakhir dari saya. Semoga kelancaran dan pemimpin-pemimpin yang nanti kita cita-citakan akan terwujud di tahun 2024. Amin. Oke, kalau dari Bapak Rohman sendiri ini, mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan khususnya buat para partai politik? Oke, terima kasih Mbak Rafa. Ya. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tommy di rilis hasil Vermin Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, kami Badan Pengawas Pemilu juga senantiasa mengajak teman-teman partai politik untuk selalu mengupdate apa yang disampaikan kepada KPU, karena sifatnya ini adalah kami sebenarnya sudah melakukan himbauan kepada seluruh partai politik, 24 partai politik itu untuk bisa selalu berkoordinasi dengan KPU setempat. Yang kedua, memang ada partai yang punya akun Sipol, ada yang tidak punya, ada yang dioperatori oleh provinsi maupun pusat. Ini memang kasusnya memang beda-beda. Maka dari itu silahkan berkoordinasi kepada kami. Di KPU nanti akan disampaikan data real dari keanggotaan supaya untuk mencapai syarat minimal 216 itu sudah bersih dari kegandaan internal maupun kegandaan eksternal. Seperti juga kevalidan NIK juga dipertanggungjawabkan dan yang bersangkutan terdaftar menjadi pemilih di Kota Batu, sehingga data itu benar-benar fix dan valid, sehingga nanti kalau difaktualkan itu hasilnya bagus dan baik. Nah, yang terakhir kami menghimbau kepada masyarakat, apabila dalam tahapan ini ada misalnya NIK saudara dipakai oleh para anggota partai politik, tapi saudara tidak merasa menjadi anggota partai politik, silahkan adukan kepada kami. Setelah itu nanti akan kita cek di Sipol dan insya Allah akan kita teruskan rekomendasikan kepada KPU setempat untuk bisa ditindaklanjuti dan saudara bersih dari keanggotaan partai politik. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Semoga saja semuanya sampai akhir ini berjalan dengan lancar, Pak ya. Amin. Oke, terima kasih untuk Bapak Tommy dan juga Bapak Rohman atas waktunya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu kedepannya lagi. Oke, hati-hati di jalan ini. Mau kemana sebelumnya dia? Masih lanjut verbal, Mbak. Masih lanjut lagi ya. Oke, karena emang bulan-bulan yang sangat rumit sekali ya sepertinya. Oke, terima kasih. Buat sahabat Tidar Sakti, jangan kemana-mana. Program Selendang Siang akan masih bersama Jenderal Fasinan sampai nanti jam 12 siang. Jadi tetap di 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Alhamdulillah, lancar. Sebenarnya masih banyak yang perlu ditanyakan. Tapi waktunya mepet, cuma 1 jam. Untuk dalam minggu lagi sama Pak Karim kalau bulan depan. Ganti Berarti penetapan